Disclaimer dulu ya, nggak ada cara gampang ke Australia. Cara yang mau gue share adalah cara yang paling mudah di antara cara-cara yang tidak gampang ini. If it makes sense. Hi guys, welcome back to my channel. Mohon maaf banget ya, kita udah lama banget nggak ngepost video lagi. Akhir-akhir ini, so many things happen in my life. Gue dapet kerjaan baru, kita sibuk test drive mobil, jadi lagi rencana nyari mobil baru juga. Kontrak rumah expire akhir bulan Juli ini, jadi kita juga ada rencana nyari rumah baru. Bener-bener sibuk. Anyway, senang banget akhirnya bisa upload video lagi. Di video kali ini saya ingin nge-share cara paling gampang untuk sampai dan tinggal di Australia. Disclaimer dulu nih, nggak ada cara gampang ke Australia ya. Jadi cara yang mau gue share adalah cara yang paling mudah di antara cara-cara yang tidak gampang ini. If it makes sense. Banyak cara untuk bisa tinggal dan menetap di Australia. Ada yang dari disponsori orang tua ataupun suami ataupun istri, yang mungkin salah satunya sudah menjadi citizen atau PR Australia. Ada juga yang disponsori perusahaan, seperti kasusnya Cecilia. Dia bekerja di multinational company di Taiwan, dan kebetulan ditugaskan di Sydney selama 3 minggu. Nah, kenal deh sama manajer di sini. Saat kebetulan ada lowongan di perusahaannya untuk cabang Sydney, dia coba apply dan akhirnya disponsorin untuk bekerja di sini. Ada juga yang seperti saya, datang di sini menggunakan Skill Independent Visa. Buat yang nggak tahu apa itu Skill Independent Visa, coba ditonton video saya sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya saya membahas tentang apa itu Skill Independent Visa dan bagaimana mengurus visa tersebut tanpa menggunakan agen sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki sponsor ataupun skill set untuk bisa berimigrasi langsung ke Australia, saya ingin membagikan 2 cara agar kalian tetap bisa datang dan tinggal di Australia. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan Working Holiday Visa. Syarat untuk mengajukan visa ini terbilang lebih simpel dibandingkan dengan visa-visa lainnya. Syaratnya adalah umur di bawah 30 tahun, kuliah minimal 2 tahun, IELTS dengan skor 4,5, dan nunjukin tabungan 5.000 AUD atau 50 juta rupiah. Untuk tabungan cuma butuh nunjukin bank statement ya. Jadi untuk yang belum punya dana ini, mungkin bisa dipinjam dulu dari orang tua ataupun sanak saudara. Dan mungkin banyak teman-teman yang begitu mendengarkan mau ujian IELTS, lalu berpikirnya ujiannya bakal susah. Tenang aja guys, IELTS 4,5 itu benar-benar tidak sesusah yang kalian bayangkan. Just do it, dan kalian bakal kaget dengan hasil ujian itu. Yang paling menantang untuk visa ini adalah rebutan slotnya. Jadi pemerintah Australia cuma kasih kuota sekitar 4.000-an orang per tahun untuk datang ke Australia dengan visa ini. Tapi banyak juga teman-teman Indonesia yang datang ke Australia dengan visa ini, mulai kerja dan ngumpulin duit untuk lanjut belajar dan dapetin skill ataupun malah ketemu jodoh di Australia. Dan akhirnya mereka menetap secara permanen di Australia. Jadi visa ini kasih kamu maksimum 3 tahun untuk menetap di Australia. Pertama kali apply, kamu bakal dapat 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, jika kamu melakukan pekerjaan di regional alias tempat-tempat agak terpencil di Australia selama 88 hari, maka kamu akan dikasih visa tahun kedua. Nah, di tahun kedua itu, jika kamu kerja di regional lagi selama 6 bulan, kamu akan dikasih visa tahun ketiga. Kerja di regional itu, kalau kerja di farm, ada yang bilang capek, ada yang bilang bosen, ada juga yang bilang demen, peaceful. Tapi yang pasti, savingnya banyak karena pengeluaran nggak sebesar kalau kamu tinggal di kota-kota besar. Orang-orang lokal di Australia di bagian regional itu lebih friendly ya daripada orang-orang lokal di kota-kota besar. Banyak teman-teman Indo kita yang hidup dan tinggal di kota-kota besar di Australia tidak begitu memiliki teman dekat orang-orang lokal Australia sendiri. Jadi kerja di regional buat kalian itu juga merupakan suatu kesempatan untuk benar-benar berteman dengan orang-orang lokal Australia. Oke, cara kedua untuk datang dan mulai menetap di Australia adalah dengan apply visa turis, lalu dilanjutkan dengan apply visa student ketika kalian sudah sampai di Australia. Ya, kuncinya adalah apply visa turis terlebih dahulu, datang ke Australia, lalu apply visa student dari sini. Mengapa? Karena lebih gampang syarat dan keterimanya.
Biaya agen di sini juga biasanya lebih murah dari agen edukasi di Indonesia. Di sini saya tidak akan mempromosikan agen edukasi ya. Tapi untuk college, ngurus studi dengan agen itu uang sekolahnya lebih murah dari jika kamu langsung ngurus dengan sekolahnya sendiri. Jadi mereka ada kerjasama antara agen dan sekolahnya. Beda kasusnya jika kalian ingin sekolahnya itu di uni ya, bukan di college. Kalau uni mungkin lebih bagus jika kalian langsung mengurus sendiri ke uni tersebut, bukan melalui agen. Nah, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah dengan join grup The Rock. Ini adalah perkumpulan orang-orang Indo di Sydney ya. Dan post kalau kamu berniat daftar college. Banyak teman Indo kita yang bekerja di agen edukasi. Mereka akan reach out ke kamu untuk berkonsultasi. Kalian tidak perlu membayar apa-apa selama konsultasi. Jadi ingat, hanya mulai membayar ketika kalian sudah sampai di Australia. Untuk visa turis, kalian bisa urus sendiri secara online ataupun melalui agen travel di Indo. Tentu saja jangan menyebutkan tujuan kalian adalah untuk lanjut ke visa study ketika apply visa turis ya. Ntar malah ditolak. Untuk biaya visa turis, itu sekitar 145 AUD atau sekitar 1,5 juta rupiah jika kalian mengurus sendiri secara online ya. Dan untuk visa study, itu biasanya sekitar 4.000 sampai 5.000 AUD atau sekitar 40 sampai 50 juta rupiah untuk pembayaran visa dan juga uang sekolah semester pertama dan juga asuransi dan lain-lain ya. Tergantung dari jenis sekolah yang kalian pilih. Untuk uang sekolah uni itu biasanya jauh lebih mahal ya. Itu satu semesternya mungkin bisa sampai 10.000 atau 20.000 AUD atau sekitar 100 juta sampai 200 juta rupiah per semesternya. Kabar bagusnya, semenjak COVID ini, visa student sekarang tidak lagi memiliki limit kerja 20 jam per minggu. Jadi kalian bisa bekerja unlimited hour, tidak ada batasan sama sekali. Jadi itulah dua cara paling gampang untuk datang dan mulai hidup di Australia. Biasanya dari dua jenis visa ini, banyak teman-teman yang malah tinggal di sini secara permanen, entah itu dari sponsorship, dapat jodoh, dan lain-lain. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin pindah dan mencoba menetap di Australia. Saya akan share semua link yang berkaitan dengan Working Holiday Visa dan juga Student Visa di video description ini. So, please check it out. Please like and subscribe my video biar lebih semangat lagi bikin videonya. Please komen juga di video ini jika kalian memiliki masukan-masukan untuk teman-teman yang ingin datang ke Australia. Mungkin kalian memiliki atau mengetahui opsi-opsi lain untuk bisa datang dan bekerja di Australia. Komen juga jika kalian memiliki feedback atau video apa, topik apa yang ingin kalian bahas. Jadi ntar saya akan bikin video sesuai dengan topik itu. Good luck and see you guys in the next video.